Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi bersama aku Winda Brilian. Seperti biasa, aku mau sharing kegiatan lagi nih teman-teman. Alhamdulillah bisa ketemu teman-teman lagi di dunia online. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau sapa-sapa teman-teman yang ada di rumah nih. Gimana kabar kalian semuanya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan umur yang panjang, serta dipermudah segala urusan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, semoga di tahun 2025 ini kehidupan kita itu lebih baik lagi, rezeki kita lancar lagi, dan badan kita disehatkan selalu, anak-anak cerdas, semakin pintar, amin. Oh ya teman-teman, tadi di awal video kelihatan aku lagi ngalihkan lipatan kain yang udah beberapa hari di atas kursi ya teman-teman. Tadi untuk lipatan kainnya aku letak di anak tangga dulu, ntar aku masukin ke dalam ember dan aku simpan ke kamar. Entah kenapa ya teman-teman, aku itu kalau habis ngelipat pakaian ya mager banget buat nyimpeninnya ya teman-teman, buat nyusun-nyusuninya gitu ya teman-teman. Tapi pas mencuci dan melipatnya aku malah rajin dan bersemangat kali teman-teman. Pekerjaan di dalam rumah itu yang paling aku senangin yaitu nyuci baju, melipat kain, sama masak-masak ya teman-teman, sama beres-beres. Tapi yang namanya untuk kayak menggosok baju gitu ya, itu aku kurang suka ya teman-teman, karena suka pegel gitu di pinggang teman-teman ya. Sesekali aja gitu aku nyetrika bajunya. Dan tadi lanjut aku beberes tempat tidur ya teman-teman, karena di tempat tidur itu ada tetamu yang tidur di situ. Ya udah sekalian aku beberes, sekalian aku bersihkanlah tempat tidur itu ya teman-teman. Oke, di sini lanjut aku sapu menyapu ya teman-teman. Minta maaf nih ya teman-teman, ada adik aku yang lalu lalang di depan kamera, soalnya dia lagi ngambilin sesuatu gitu. Dan ini dia juga lagi pas makan ya teman-teman, di meja makan. Jadi di sini ya udah kalian fokus aja ke akunya. Ini aku menyapu sampai ke depan pintu ya teman-teman. Untuk pintunya ini kan pintu kaca model dorong gitu ya teman-teman. Jadi di bawahnya itu ada celah-celahnya. Jadi di celah-celah bawah pintu ini sering kemasukan sampah ataupun pasir gitu ya teman-teman. Jadi agak lama gitu aku nyapunya bagian sini ya teman-teman. Ya risiko punya pintu model dorong kayak gini ya, kalau nggak sering disapu di bawahnya bakalan nggak bisa ketutup pintunya teman-teman. Karena kalau tidak disapu bakalan malah bertambah-tambah pasir yang ada di celah bawah pintu ini ya teman-teman. Dan alhasil nantinya pintunya nggak bisa disorong gitu teman-teman, atau ditutup. Nah di sini lanjut. Nah tadi lanjut aku membuang abu rokok ya teman-teman. Dan di sini lanjut lagi sapu sampai ke belakang. Nah ini kegiatan aku ini gitu-gitu aja lah ya teman-teman, menyapu beres-beres gitulah ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendirilah ya berapa luasnya lah rumah ini ya teman-teman. Nah dari gerbang pintu yang di belakang aku ini ke depan itu begitu luas lah teman-teman, tapi aku nggak tahu berapa kali berapa ya teman-teman. Intinya rumah ini luas lah ya teman-teman, besar. Jadi aku itu kalau nyapu itu memang betul-betul harus disapuin semua teman-teman, dari depan ke belakang dapur gini ya teman-teman. Nah kalau nggak disapuin semua itu kayaknya nanggung ya teman-teman. Jadi dari depan ke belakang, dari belakang ke depan gitulah ya teman-teman. Tadi aku mulai nyapunya dari depan dulu ya teman-teman. Di ruangan tamu itu dulu ku kemas, ku bersihkan, dan udah selesai di depan barulah ke belakang dan lanjut ke dapur lah ya teman-teman. Oke teman-teman di rumah lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku? Apalagi beberes juga, mana tahu lah ya kan, pas lagi nonton video aku itu teman-teman juga lagi beberes, lagi nyapu-nyapu ya kan. Semoga aja lah teman-teman setelah menonton video aku itu teman-teman langsung bersemangat lagi untuk beberesnya. Nah tadi di atas meja juga aku turunin sampah-sampahnya ya teman-teman, lanjut di bawah mejanya juga. Kayak teman-teman kayaknya aku masih lama sapu menyapunya ya, jadi di sini aku hidupin musik aja ya biar teman-teman itu terhibur dan tak kesunyian. Oke teman-teman, di sini udah selesai aku sapu menyapunya, dan di sini aku mau lanjut ngepel ya teman-teman. Sebelumnya aku mau ngambil kain pelnya di depan rumah. Nah ini dia untuk kain pengepelnya, dan lanjut aku ke kamar mandi ngambil timba.
dikarenakan aku nggak ada cairan untuk pengepel lantai. Ya udah, di sini aku pakai sedikit cairan daunnya aja dan juga sedikit serbuk daya. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke videonya aku mau sapa teman-teman dulu nih. Hai teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Aku ibu-ibu rumah tangga yang saat ini tinggalnya di perantauan Malaysia. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komennya juga ya, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya juga. Terima kasih. Nah, ini aku mulai dari sini dulu ya untuk ngepel lantainya. Lanjut ke belakang sampai ke dapur ya teman-teman. Dan di sini aku sambil cerita-cerita juga sama adik aku ya teman-teman. Dari awal video tadi aku itu udah ditemenin adik aku ya teman-teman, sambil beberes itu sambil cerita-cerita gitulah sama adik aku ya teman-teman. Ya lumayan lah ya, jadi nggak berasa capek banget aku itu beberes rumah sambil ngepel lantai kayak gini ya teman-teman, sambil cerita-cerita sama adik ya teman-teman. Dan untuk videonya aku percepat aja ya teman-teman, karena kalau mengikutkan video aslinya itu ya durasinya itu cukup lama ya teman-teman, agak setengah jaman lebih gitulah ya teman-teman. Jadi di sini aku percepat aja supaya teman-teman gak begitu bosan kali lah menonton video aku ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku tuh gak sesering mungkin untuk mengepel lantai ya teman-teman, karena semakin besar anak-anak itu semakin bijak, semakin pintar ya teman-teman. Karena anak-anak aku itu pada aktif-aktifnya ya teman-teman, semua pada dimainkan gitu, dari penyapu, baju, apa-apa itu semua diserakan ya teman-teman. Meskipun udah dibersihkan, disusun rapi gitu ya, dalam hitungan menit aja itu udah kadang berserakan lagi dan diberantakin lagi ya teman-teman. Bagi teman-teman di rumah ya yang mempunyai anak seusia anak-anak aku ini, pasti udah pada tahu lah semuanya ya gimana rempongnya kita ya teman-teman. Ya gimana pun harus kita nikmatin aja lah ya, yang penting anak-anak itu sehat-sehat aja gitu, aktif terus gitu ya teman-teman. Ya semoga aja lah kita ini badan kita sehat-sehat aja terus ya, emak-emak di luaran sana juga semoga tetap terjaga kewarasannya dan kesehatannya. Apapun itu permainan anak di rumah ya kan, meskipun udah kita rapikan, kita bereskan, meskipun dalam hitungan menit berantakan lagi nggak apa-apa, kita bersihkan lagi, kita simpan lagi, kita susun lagi ya teman-teman. Yang penting anak-anak tetap dipantau ya teman-teman. Ya kayak aku inilah ya teman-teman, yang punya anak kecil yang masih kecil-kecil banget ya teman-teman. Kadang-kadang mereka itu kalau habis bermain ya nggak langsung aku beresin gitu ya teman-teman. Ya karena kan kalau misalnya kalau kita beresin ya udah pastilah diberantakin lagi gitu ya kan. Jadi aku tungguin mereka itu sepuas-puasnya bermain gitu teman-teman. Bahkan kadang berhari-hari nggak aku beresin, nggak aku kemas gitu teman-teman. Ya intinya aku kumpulin niat dulu ya buat ngeberesinnya gitu teman-teman, karena sekali mereka ngeberantakin mainan, nah pada sewaktu itu juga kita beresin ataupun kita kemas ya, itu aja pun udah berasa capek ya teman-teman. Apalagi setiap detik, setiap menit ya kan, setiap jamnya dia itu ngeberantakin mainan kita beresin lagi. Waduh masya Allah, kebayangkan teman-teman capeknya. Jadi ya udah gitu ya teman-teman, aku tuh nggak terlalu memaksakan diri aku gitu ya teman-teman. Kalau aku sanggup ya aku beresin gitu ya teman-teman. Toh yang di dalam rumah kan aku dan Pak suami dan anak-anak aja gitu kan. Misalnya kalau tetangga-tetangga juga, tetangga-tetangga di sini tuh ya jarang sih masuk-masuk ke rumah gitu ya teman-teman, datang bertamu gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh bebas antara aku dan anak-anak dan Pak suami aja yang tahu rumah itu berantakan teman-teman. Dan teman-teman di rumah juga kalau misalnya nggak sanggup kali ya teman-teman untuk ngeberesin di hari itu, saat itu juga ya, di saat anak-anak ngeberantakin mainan, kalau nggak sanggup ngeberesinnya ya udah biarin aja gitu loh teman-teman, nggak usah dipaksain kali gitu ya. Selagi Pak suaminya nggak komplain, selagi Pak suaminya nggak marah kita, ya udah kita biarin aja blas gitu ya teman-teman. Ya kalau misalnya malasnya aku itu jangan dicontoh ya teman-teman. Misalnya kalau ada penyampaian aku itu yang salah, yang nggak bisa jadi motivasi buat teman-teman ya jangan disimpan lah, jangan dicontoh, jangan ditiru lah ya teman-teman. Intinya begitulah ya teman-teman. Singkat cerita teman-teman, udah selesai lah aku mop lantai tadi. Di sini lanjut aku cuci piring ya teman-teman. Tuh anak-anak lagi bermain ya teman-teman.
dan dalam pengawasan omnya lah ya, di aku ada di situ, jadi aman lah ya teman-teman. Nah, oke lah teman-teman, untuk nyuci piringnya udah selesai. Di sini langsung aku ilap-ilapin aja ya area sinkinya ya. Dan untuk dindingnya juga aku ilap-ilap juga karena ada percikan-percikan minyak ya pas waktu memasak. Dan untuk kain lapnya udah aku bilas bersih. Nah, ini dia penampakan area dapur aku udah selesai ku bersihkan. Area sinki juga udah nggak ada piring kotor lagi. Dan untuk tumpukan sampah yang ada di situ, ntar aku minta bantuan Pak suami aja untuk membuangnya ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku pasangin taplak mejanya ya teman-teman. Untuk taplak mejanya aku ganti taplak meja yang bersih ya teman-teman. Dan di sini lanjut aku masukin lah ya lipatan kain tadi ke dalam ember karena mau aku simpan ke dalam kamar. Nah, ini kelihatan di video aku sama adik aku itu masih aja ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Dari di awal video sampailah akhir video nanti kami tetap aja ngobrol-ngobrol teman-teman. Jadi di sini aku nggak berasa capek dan pekerjaan aku pun selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, lipatan kain aku tadi masih aku letak di dalam timbah ya teman-teman, belum aku simpan ke kamar. Dan di sini aku mau lanjut sapu-sapu di area depan rumah ya teman-teman, karena cukup berserakan juga banyak sampah-sampah. Dan anak-anak juga pada happy ya teman-teman, lihat cuaca yang cerah, anak-anak juga riang bermain ya teman-teman. Ya udah di sini aku lanjut sapu-sapu aja. Untuk cuaca saat di video ini nggak begitu berdentang terik matahari ya teman-teman, jadi anak-anak itu bebas bermain di luar rumah. Dan di sini aku lanjut lagi sapu menyapunya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya sampahnya di depan rumah ini teman-teman. Ya itu tadi anak-anak suka bawa plastik apa segala macam dimainkan ya teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting anak-anak itu riang dan sehat-sehat aja. Dan nggak terasa udah di penghujung video aja nih. Cukup sekian dulu video dari aku. See you di next video. Bye bye. Assalamualaikum.